Amin. Ila qala radhiyallahu anhu. Idza jaa Ramadan wa 'alaika yawm wa illa yawmain qada'an min al-'am al-madhi fa 'alaika al-qada' wal fidyah. Wal fidyah min awsati ma tut'imuna minhu ahlikum ay min a'la ma tut'imuna minhu ahlikum. Wa dalilu qaulu ta'ala kuntum khairan ummatin ukhrijat lin-nas. Qaulu ta'ala kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa fil hadits khairul umur awsatuha. Khairul umur al-wasatul wasitu wa syarruhal ifratu wat tafritu. Pada majelis yang lalu kita telah menjelaskan akan menyikapin dan usaha untuk setiap hari, setiap malam bisa menjadi Lailatul Qadar. Gimana caranya? Nah, para ulama sholihin punya banyak cara untuk hal tersebut karena mereka yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin sudah kita jelaskan akan gimana nilai husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnul kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Termasuk gimana menyikapin waktu-waktu supaya kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan waktu itu adalah umur kita adalah ra'sul mal. Umur kita itu adalah modal utama kita. Modal utama kita adalah apa itu? Umur. Maka jangan sia-siakan umur. Jangan sia-siakan. Umur itu cepat kali, enggak terasa waktu. Allah, kita saja masih terfikir-fikir zaman dulu waktu masa kecil. Masih kan? Masih kecil, masih teringat-ingat. Tahu-tahu sekarang udah segini. Ya, nanti pun juga gitu. Tahu-tahu udah tua, ya. Udah tua jadi kakek, jadi habis itu mati. Oh ya apalagi dah. Cepat waktu itu. Nah, mumpung masih kuat, masih mampu, berbuatlah sebisa mungkin dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekarang beliau Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil mengatakan, kalau datang Ramadan, engkau masih punya 1 hari atau 2 hari qadha dari tahun yang lewat, maka pastinya diwajibkan engkau 2, bayar qadha sama denda fidyah dan denda. Maka untuk fidyah itu, maaf ini kitab ya namanya kalam ya. Kalam itu tidak khusus membahas tasawuf saja, enggak. Pokoknya campur-campur lah. Ada kemarin bahas pentingnya husnudzon. Sebelumnya bahas tentang barokahnya ada satu orang berumur 135. Jadi macam-macam lah. Tapi ada banyak nilai manfaat. Kemarin membahas tentang masalah apa itu fikih. Sekarang juga ini fikih. Pemahaman beliau nih tentang masalah fidyah. Kita telah mengetahui dalam hukum fikih kalau fidyah itu beberapa orang yang diwajibkan. Di antaranya 1, orang tua yang sudah uzur. 2, orang yang sakit yang menurut medis tidak sembuh. Meskipun nanti suatu saat kok terjadi ajaib, mukjizat istilahnya ya, atau apalah, keajaiban kok sembuh, ya tetap dia kewajibannya fidyah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang batal puasa karena takut orang lain. Karena takut orang lain dicontohkan adalah ibu menyusui, ibu hamil yang takut bayinya. Jadi kalau ditanya ibu hamil atau menyusui ini, kau kenapa gak puasa? Aku sih sebetulnya kuat tapi kasihan bayiku. Nah ini yang kayak gini nih, wajib qadha dan fidyah ini. Wajib qadha dan fidyah. Tapi kalau maunya dia bilang sebetulnya sih bayiku kuat, sehat, tapi akunya nanti yang lemes. Ya, berarti dia takut sendiri kan? Berarti dia wajib qadha saja tanpa fidyah. Udah paham 3 fidyah? Ditambah 1 lagi, yaitu orang yang masuk bulan suci Ramadan sedangkan dia punya utang tahun yang lalu belum selesai. Maka orang yang kayak gini wajib 2, wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Nah, yang mau dibahas di sini pemahaman beliau fidyah. Menurut mayoritas para ulama bahwa fidyah atau zakat atau apapun itu menurut kadar normalnya yang kita konsumsi. Ya, normalnya yang kita contoh umpamanya kita mengkonsumsi beras 10 kilo yang biasanya beli 10 kilo di kedai, bukan beras yang 5 kilo, yang 2 kilo yang lebih bagus. Maka zakat fidyah ngeluarin yang kadar 10 kilo. Tidak diwajibkan kita ngeluarin zakat atau fidyah beras basmati yang panjang-panjang, mahal lah. Kan gitu kan ya? Normalnya. Udah. Ini menurut mayoritas seluruh para ulama. Mayoritas. Nggak boleh yang lebih rendah.
Seperti tadi kita sampaikan, kita buat contoh. Kau biasanya beli beras di kedai di mall yang biasanya 10 kilo. Lah kau kemudian zakat fitrah fidyah kau ngeluarin beras bulog. Ya, pelit itu. Pelit nggak boleh. Ya, beras hitam-hitam, beras banyak kutu nggak boleh. Nah, tapi beliau ngambil dari ayat fidyah min ausati ma tut'imuna minhu ahlikum. Dalam Al-Qur'an disebut min ausati ma tut'imun. Ausat itu kalau dari bahasa diartikan yang tengah-tengah dari kalian memberi makan keluarga kalian. Tengah-tengah berarti yang normal. Itu terjemah letter luck-nya. Tapi pemahaman Habib Ibrahim beliau mengatakan min a'la ma tut'imuna minhu ahlikum. Yang kau pernah ngasih makan paling mahal yang pernah kau berikan sama keluargamu. Yang paling bagus, yang paling mahal. Yang paling, pemahaman beliau yang paling bagus. Ausat itu yang paling bagus. Dalilnya katanya beliau, dalilnya adalah Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah menjadikan kalian umat wasat. Wasat itu artinya kan tengah. Tapi diartikan wasat di sini adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin. Karena disebutkan dalam hadis khairul umuri awsatuha. Segala sesuatu yang terbaik itu yang tengah-tengah. Segala sesuatu yang terbaik itu yang tengah-tengah. Tapi ukuran tengah-tengah ini ya mestinya ukuran syariat lah, bukan ukuran setiap orang. Kalau ukuran setiap orang bisa aja orang males, orang pelit, orang apa ya macam-macam orang. Ya ukurannya ukuran hukum syariat dan juga hukum uruf sebiasanya, normalnya. Gitu ya. Oleh sebab itu sering kita sampaikan perkara baik itu tengah-tengah. Disebutkan dalam syair khairul umuril wasatul wasitu wa syarruhal ifratu wat tafritu. Sebaik-baik perkara adalah tengah-tengah. Dan seburuk-buruknya adalah ifrat wat tafrit. Teledor atau berlebihan. Ya, ifrat itu berlebihan. Radikal. Ya, keras. Tafrit melempem. Tafrit males. Tafrit teledor. Yang betul tengah-tengah. Jangan teledor, jangan terlalu keras. Jangan, semuanya kayak gitu. Ya. Sering kita buat contoh akhlak-akhlakul karimah tengah-tengah yang terbaik. Dermawan antara pelit sama berhambur-hamburan, mubadzir. Dermawan antara pelit sama mubadzir. Pelit nggak bagus, mubadzir nggak bagus. Yang bagus dermawan. Apa dermawan itu? Dermawan itu ngerti kau tasarrufkan kepada yang maslahat, manfaat. Itu ya. Ya, per orang dalam akhlak ada yang pelit pun ada yang macam-macam pelitnya. Ada yang pelitnya lebih, ada pelit. Kadang ada orang pelit duitnya dia dipakai untuk orang lain, itu pelit. Ada lagi yang lebih pelit, duitnya sendiri dipakai, dirinya sendiri nggak mau juga. Itu. Sebab itu dalam Al-Quran ada bahasa bakhil, ada bahasa syuh. Wa mayyuqa syuhha nafsihi. Bakhil itu umpamanya dibuat contoh umpama. Apa buat contoh ya? Umpamanya makan ya sama kawan-kawan, baru dikasih warung, kasih nasi, kemudian langsung ini nasi kuki berapa ini? 15.000. Ini 15.000. Itu pelit itu. Kok nggak mikir kawanmu atau ya apa lah ya? Paling enggak kan tak mungkin dikasih lebih atau apa kan gitu. Kalau tek-tekan gitu ya. Itu pelit. Tapi kalau umpamanya habis makan kok pura-pura, aduh perutku mules. Mau ke kamar mandi aku. Itu syuh itu. Jadi untuk duitnya sendiri pun, untuk dia makan, untuk makan dia sendiri itu nggak mau. Nah, itu lebih berat itu. Ini tadi akhlak yang baik dermawan. Dermawan bukan kok kemudian berhambur-hamburan, mubadzir, ya. Nah, maka tengok-tengok juga orang. Kadang-kadang sering kita buat contoh, ya. Kemarin pernah kita sampaikan beberapa waktu lalu, kau kalau dermawan ngerti arah tasarruf duit. Bukan asal dihambur-hamburkan. Asal kau ngasih orang, ujung-ujungnya dibuat untuk narkoba, ya apa kau? Ya kan gitu kan. Tahu orang siapa yang dikasih, tetanggamu. Ya kan gitu kan ya. Hah? Terus kemudian apa itu keluargamu, familimu dan lain sebagainya. Ya,
Zaman sekarang ini banyak penipuan-penipuan ya, apalagi ya macam-macamnya lah. Banyak penipuan. Maka harus ekstra hati-hati. Al-mu'min waqaf hadir. Seorang mukmin itu hati-hati. Bukan kok aku dermawan asal transfer aja. Tengok-tengok kau transfer ke mana, kan gitu kan. Tetanggamu masih ada yang kan gitu kan. Faham untuk mana yang diarahkan. Maka semua akhlak juga demikian, di tengah-tengah antara teledor sama berlebihan. Ya. Contoh dermawan tadi. Pemberani juga demikian, di tengah-tengah antara pengecut sama ngawur. Ngawur juga nggak bagus, pengecut juga nggak bagus. Ya, yang betul berani. Berani itu ya tahu kondisi lah. Ya, bukan kok berani kemudian kau kereta sendiri umpamanya ya di Binjai ada bis Aceh ke Medan salah jalan, dia memang betul salah jalan. Ya kau minggirlah dikit, nggak apa-apa turun dikit, yang penting kau selamat. Jangan kau, nggak apa-apa, aku yang betul, lawanmu bis, bukan? Kan gitu kan ya, lawanmu bis, kau jangan bonyok nanti, kan gitu kan ya. Ya udah sabar sebentar, kan gitu kan ya. Dia salah, tapi kau jangan pula ngelawan bis pula, lah kan gitu kan. Nah, berani, tapi harus ada perhitungan. Ya, nah, dalam ibadah juga demikian Tuhan. Ya, oleh sebab itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyeimbangkan. Kadang-kadang Nabi juga istilahnya ngelihat satu sahabat yang enggak qiyamul lail, ditegur sama Nabi. Jangan engkau semisal fulan bin fulan, dia dulu qiyamul lail kemudian ditinggalkan. Gitu. Nabi nganjurkan istiqomah. Kanat a'malu dimah, kebanyakan amalnya Nabi itu, semua amalnya Nabi itu dimah, istiqomah terus. Tapi pernah suatu saat mungkin karena dengar Nabi ngasih wejangan luar biasa, sampai beberapa orang, Nabi udah masuk rumah, ada beberapa orang ngomong, kalau udah kayak gitu udahlah, aku nggak akan tidur lah, sholat terus lah. Satunya lagi bilang, aku kalau gitu puasa terus lah, nggak pakai puasa terus. Ada satunya lagi, aku pun juga gitulah, nggak pakai kawin lah katanya, ganggu aja kawin. Nabi dengar dari dalam, keluar Nabi menyeimbangkan. Nabi bilang, aku adalah yang paling kenal Allah di antara kalian. Aku yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Tapi aku sholat dan aku tidur. Aku puasa dan aku juga makan. Dan aku menikahi wanita-wanita. Maka Nabi menyeimbangkan. Maka dalam ibadah juga demikian. Kita insya Allah nggak sampai bengkak kaki, kita nggak sampai ya. Nggak sampai kita orang bengkak kaki. Tapi ya juga jangan pula malas. Ngomong Ramadan. Cukup sekian insya Allah. Dan insya Allah kita sampaikan kalau besok ini malam Jumat. Besok malam Jumat dan itu malam ke-20 ya. Besok malam Jumat itu ya. Setelah itu mulai besok kita sudah insya Allah sholat tasbih. Kemudian sholat witir 6 rakaat. Maka jadwal makannya dibuat setelah sholat tasbih aja. Jadi kalau ada konsumsinya dibuat setelah sholat tasbih. Jadi setelah tarawih, kemudian sholat tasbih, kemudian makan, kemudian istirahat sebentar, kemudian sholat witir 11 rakaat. Santai-santai, ya pastinya waktunya ditambah lah ya, nggak bisa 1,5 jam ya. Ditambah kita udah akhir-akhir Ramadan, mudah-mudahan insya Allah lebih nyaman, insya Allah ngerasakan enaknya ibadah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Tafadhalu. Bismillah.